para mahasiswa yang diundang oleh Mas Gibran kemarin untuk masing-masing menjadi perwakilan yang kemudian melakukan audiensi dengan Mas Gibran menyampaikan tuntutan mereka di Istana Wakil Presiden hari ini menjadi perbincangan viral ketika mereka mengakui bahwa mereka dibayar oleh kepolisian. Akan tetapi karena pekan yang lalu mereka itu pergi ke Istana Wapres, maka dikait-kaitkanlah dengan Mas Gibran, difitnah lah bahwa gak mungkin mereka ke Istana Wapres terus gak dibayar. Muncul narasi-narasi bahwa Mas Gibran itu membayar mahasiswa agar tidak melakukan aksi dan sebagainya. Itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Wapres sendiri bahwa mahasiswa itu sangat diperbolehkan untuk melakukan aksi kritik kepada pemerintah karena itu akan membangun pemerintah dari kritik dan itu hal yang diperlukan oleh pemerintah sebenarnya. Dan kemudian timbullah fitnah-fitnah baru. Akan tetapi teman-teman ya, saya mendengarkan sendiri dari Mas Gibran. Mas Gibran itu tidak mau menanggapi terlalu responsif atas fitnah-fitnah atas dirinya. Ya, Mas Gibran lebih memilih untuk tetap tenang selama itu tidak benar, ya, tetap santai. Mas Gibran malah bilang ke kita kalau kena fitnah, santai aja, santai. Kita saksikan sama-sama dulu videonya teman-teman ya. Mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Siapa? Namanya sebut. Dunia ngerti nih orang nih. Aan, itu. Aan. Nama lengkap. Nggak tahu. Nama lengkap. Aan aja. Sebutin Baik, aja. saya Muhammad Abdi Maludin, selaku Ketua BMFH. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari sana siapa bilang? Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Siapa? Nah, itu ya. Namanya sebut. Dunia ngerti nih orang nih. Aan, itu. Aan. Nama lengkap. Dari pihak kepolisian kan, itu dia menyampaikan adanya dugaan dari pihak kepolisian memberikan sejumlah uang untuk tidak melakukan aksi. Lantas kemudian karena mahasiswa tersebut kemarin hadir di Istana Wapres, langsung mereka kait-kaitkan dengan Mas Wapres teman-teman. Tapi ya karena bahwa kita tuh sudah tahu bahwa Mas Gibran itu menanggapi fitnahan-fitnahan dan tuduhan seperti itu tidak akan terlalu responsif dan santai saja dalam menjalaninya, maka daripada kita membahas fitnahan tersebut, mending saya ajak kalian untuk kita sama-sama menyaksikan laporan Mas Wapres hari ini di Papua. Ada hal-hal yang keren dan menarik yang patut kita sama-sama saksikan. Ini dia teman-teman ya, sebentar saya atur dulu. Mending kita lihat yang ini, kerja Wapres. Kalian hina-hina tapi Mas Wapres fokusnya apa? Bekerja teman-teman. Ini dia yang pertama ya. Kali berapa? Lebar 30 kali 10. Ini Mas Wapres melihat progres pembangunan gereja di Papua. Nah, next teman-teman. Wakil Presiden melakukan penanaman pohon cemara dan ramah sambil dadah ke masyarakat. Ada. Ini ya pembangunan gerejanya. Next. Ya sebentar teman-teman. Ini di mana? Wih, naik motor. Sebentar ya. Kita lihat penjelasannya dulu. Sudah terlewat soalnya tadi. Keren sekali. Inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain teman-teman. Banyak sekali kan. Nah, kita sudah sampai sini tadi. Footage progres gereja khas dengan kayu-kayu. Footage progres gereja khas dengan kayu-kayu. Next. Memang jadi bolang Mas Wapres kita. Mas Wapres kita jadi bolang teman-teman. Ini dia. Waduh, tapi keren, seru teman. Perjalanan menuju sekolah hanya bisa melewati jalan dari papan. Bayangkan jalan cuma dari papan. Dan itu bahaya loh teman-teman.
Bahaya loh, agak tinggi loh. Samping-sampingnya, ini jembatannya. Pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyat setiap hari seperti ini. Lantas kemudian dari sanalah dia kemudian hatinya itu akan terbeban dengan masyarakatnya. Silakan. Luar biasa, seru sekali teman-teman ya. Seru banget, Papua indah teman-teman. Hati-hati loh Mas ya. Itu yang bawa motor itu hatinya deg-degan itu teman-teman ya. Bonceng Mas Wapres ini. Oh, adat masyarakat di sana ya. Wih, enak sekali lihat mereka teman-teman ya. Kalian patut lihat ini dulu teman-teman. Anggaplah kita lagi jalan-jalan dengan Wapres ya. Ketibaan Wapres di sekolah Lapang Sagu. Orang Lapang Sagu komen dulu. Di sini diajarkan budidaya ikan dan sagu. Budidaya ikan dan sagu. Wih, enak kali. Kalian udah pernah makan sagu nggak teman-teman ya? Sagu makan dengan gula merah enak banget. Kemarin waktu my sister dari Belgia datang ke Manado, aku pesankan sagu gula merah. Mantap. Keren banget ya teman-teman ya. Anak kecil, lucu sekali ya. Mereka nggak malu-malu ya, nggak pakai BH ya. Ikan. Ini apa? Next. Mas Gibran mainnya Mas terlalu jauh Mas mainnya. Sampai di pedalaman loh teman-teman. Mas Gibran. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan teman-teman. Makanya berusaha mereka mau melengsarkan Mas Gibran karena mereka nggak mau tuh ada pemimpin yang disukai rakyat. Kalian fitnah saja Mas Gibran fokus, nggak mau tanggapin fitnah kalian, fokus untuk berkunjung bersama rakyat, berkunjung ke pedalaman, lihat keadaan itu sagu teman-teman ya. Mama diambil sagunya, Bapak Wapres mau lihat. Yang putih itu sagunya. Nah. Mari Mama. Ya Mas. Masukkan ke sana. Apa? Yang dimakan yang putih. Nah, nanti pati sarinya. Pati sari dengan air. Nah, itu kita akan ambil dulu. Lalu kita itu. Lihat. Ayo. Pak Wapres mau lihat gimana saringnya. Oh, disaring teman-teman ya. Pasti ini aku suka sekali lihat-lihat adat-adat seperti ini, proses pembuatan sagu. Mas Wapres pasti memiliki pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Ini prosesnya ya. Nah, ini nanti
Nanti diproses, ada yang kayak tadi dibakar, ada Nggak yang bisa. kayak ada tepung gitu, Nggak bisa langsung dimakan, Mas. Kakak ini gimana sih? sagu bakar, sagu. Nggak bisa langsung dimakan, Mas. Mas Gibran sudah mau ancang-ancang, mau rasa, teman-teman. Usaha seperti ini. mau rasa sedikit, bisa langsung makan. Langsung ditanya, ini bisa langsung dimakan? Belum, Mas, belum. Penasaran juga kan? Keren banget ya. Terima kasih. Ini anak-anak ya. Mas Gibran membagi-bagikan buku kepada anak-anak. Tidak lupa membagikan buku kepada anak-anak. Wapres membagikan buku kepada anak-anak Papua. Foto ya. Dengan anak Papua. Enak sekali. View bagus. Wapres selesai meninjau menyusuri jalan Papua. Jalan papan sangat ramah dengan orang asli setempat. Perjalanan jauh loh ditempuh, lewat udara, darat. Di tengah perjalanan bertemu Owap yang meminta wakil presiden untuk membeli pisang dan tanaman hasil kebun. Oh, aduh. Pas Pampres capek lagi bawa pisang ya. Dibeli Wapres, nggak mungkin kan Wapres yang bawa, teman-teman ya. Menyusuri jalan papan saat kembali ke titik berikutnya. Wih, keren banget teman-teman ya. Bertemu kembali dengan orang di tengah perjalanan. Berterima kasih atas kunjungan Wapres dengan meminta perbaikan jalan. Saya terima kasih Bapak bisa datang sampai di sini. Kami perlu pembangunan di sini. Jalan. Ya, jalan. Iya. Habis itu mungkin perumahan rakyat di sini. Perumahan. Ya, air tidak ada Bapak. Saya tinggal di Kebun sudah 1 bulan lebih. Tidak dapat air. Tidak dapat air. Air di Langsung mendengarkan keluhan masyarakat langsung ya. pegawai pensiun Pak. Saya aktif di Kebun sini. Oh, Bapak berkebun. Iya, di sini Sabtu besok ada di situ. Ya. Terima kasih Bapak Nggak ada sudah. air ya? Nggak hujan? Nggak ada Ya, hujan? tidak hujan. Bapak, kami sudah Saban sana mau mekar, tapi sampai hari ini tuh tidak pernah mekar-mekar. Saya sudah mulai pilih presiden itu, Bapak punya Bapak 2 kali. Iya. Sekarang Bapak, saya sudah pilih. Sekarang kami perlu di sebelah sana itu, perlu pembangunan. Iya, Asmat ini luas Bapak. Mantap ya. Enak kan? Langsung mendengarkan keluhan rakyat dari daerahnya. Terima kasih Bapak bisa datang sampai di lokasi. Terima kasih Ya, Pak. Terima kasih. tolong ini Bapak Thomas Sipit, Ya, tolong ya. Jalannya selamatkan. Pak, jalannya masih kayu Iya, ini ya. iya. Iya. Terima Ya kasih mungkin Bapak. itu saja. Makasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Makasih. Sebingkisan, dapat bingkisan dari Wapres. Coba kalian lihat jalannya, teman-teman. Masih papan memang. Harus dilakukan pembangunan sih, Mas. Momen Wapres menyeberang jembatan gantung. Jembatan gantung. Wih, hati-hati. Ngeri, aku merinding jadinya. Setelah melewati perjalanan papan yang panjang, Wapres disambut ramai warga yang ingin menyapa. Tiba di rumah sakit ya. Ini tiba di rumah sakit. Langsung di-guide oleh pegawai rumah sakit. Dada kepada Wapres rakyat. Aduh, kapan lagi kan ada Wapres ganteng datang. Wapres melakukan peninjauan. Wapres memberikan arahan untuk pemenuhan fasilitas rumah sakit. Melakukan interaksi dengan masyarakat serta mengecek fasilitas. Nah, ini mengecek fasilitas rumah sakit, teman-teman ya. Ini. Terus mengecek pasien, minta istirahat. Wapres tetap ramah kepada masyarakat. Keren. Foto dulu. Terima kasih sudah datang. Berjalan di lorong rumah sakit umum. Berfoto ria bersama dengan masyarakat. Berkomunikasi dengan masyarakat. Foto bersama Mas Wapres di rumah sakit. Melihat Wapres menggunakan motor, keren. Dua, tiga.
Dadah. Maju katanya mau salaman sama Wapres. Maju. Wapres membagikan mainan dan buku untuk anak-anak. Nah, ini yang keren ya. Selalu perhatian sama anak-anak. 1, 2, 3. Banyak banget mainannya teman-teman ya. Penjual mainan langsung habis diborong sama Wapres. Ini sudah di mana lagi? Oke. Push. Oh. Makasih ya Pak yang nunggu dari pagi ya. Kurang jauh. Sampai akhir menuju dermaga untuk kembali, warga meriah dan sangat antusias melepas wakil presiden. Sambil jalan Bapak. Oh keren. Orang Papua sangat cinta sama Mas Wapres ya. Sangat dicintai. Silakan kalian mau fitnah, mau pakai cara licik untuk menghancurkan nama baik beliau. Di lapangan masyarakat mencintai beliau. Wakil Presiden terlihat sangat ramah dan dekat dengan masyarakat Papua. Lihat sana teman-teman. Kalian mau fitnah seperti apapun, tidak mempan ya. Ketibaan Wapres di dermaga Ewer. Ini sudah di Ewer lagi teman-teman ya. Oke, nantilah kita untuk di daerah yang berbeda nanti kita akan coba untuk spill lagi teman-teman ya. Itulah, daripada menanggapi fitnah-fitnah yang gak jelas kepada Wapres, mending Wapres memilih untuk bekerja. Saya pamit, see you in the next video and God bless. Gravy make it splash like Pippin. Shit, that's not.